Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Friendly Albertus. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara di Indonesia. Kami membahas Pancasila dalam konteks ideologi serta perannya dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, dimulai dengan ideologi. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni idea, yang berarti gagasan, konsep, atau cita-cita dasar, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat disimpulkan, ideologi merupakan sistem gagasan atau ide yang memberikan landasan pemikiran dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Menurut Soekarno tahun 2001, ideologi merupakan system of idea or political or economic theory yang menekankan bahwa ideologi berperan sebagai landasan berpikir untuk membangun struktur masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila sebagai cita-cita bersama. Hal ini berasal dari konsensus dan nilai-nilai masyarakat, bukan kepentingan sempit pemerintah atau kelompok tertentu. Kedua, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat. Hal ini bermaksud bahwa Pancasila sebagai ideologi tidak untuk kelompok tertentu. Ketiga, tidak diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang. Keempat, ideologi terbuka bukan untuk dibenarkan, tetapi dibutuhkan. Kelima, dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi dan perundang-undangan. Dan yang terakhir, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi. Selanjutnya, makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. 1. Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan negara. Hal ini menyatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun dan mengatur negara. 2. Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Hal ini menyampaikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur sistem pemerintahan dan kehidupan politik. 3. Pancasila merupakan sumber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menyatakan bahwa Pancasila menjadi rujukan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini bermakna Pancasila itu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila itu menjadi fondasi hukum tertinggi dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu mewakili nilai-nilai luhur yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya yang ada di dunia. Yang pertama ada ideologi liberalisme, di mana memfokuskan pada kebebasan individu dan ekonomi pasar bebas dan kompetisi menjadi inti. Yang kedua, ideologi sosialisme, di mana menekankan kesetaraan sosial. Negara memegang peran dominannya dalam distribusi sumber daya. Yang terakhir, ideologi komunisme, di mana menghapuskan kepemilikan pribadi, menekankan kontrol penuh negara atas semua aspek kehidupan.
Selanjutnya adalah contoh negara yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika Serikat, di mana Amerika memiliki kebijakan itu berbasis pasar bebas. Hak individu dijamin melalui konstitusi, seperti kebebasan berpendapat dan kepemilikan pribadi. Kedua, ada Inggris. Inggris, sistem politiknya demokrasi liberal dengan kebebasan individu dan persaingan pasar yang kuat. Selanjutnya adalah contoh negara yang menganut ideologi sosialisme. Yang pertama adalah Swedia. Menerapkan sosial demokrasi dengan pelayanan publik yang luas seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian kombinasi pasar bebas dengan pengelolaan negara dalam sektor tertentu. Kedua, Kuba. Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang terakhir, contoh negara yang menerapkan ideologi komunisme adalah Korea Utara. Dikarenakan sistem ekonomi dan politik dikuasai penuh oleh pemerintah, fokus pada kontrol kolektif atas masyarakat dan penekanan pada kepemimpinan satu partai. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.